Akhirnya, setelah melalui proses yang menegangkan, Zhang dan neneknya bisa pulang dari rumah sakit. Dokter yang awalnya meremehkan kemampuan Zhang, kini menatapnya dengan penuh rasa hormat. Ia tak menyangka, pemuda yang terlihat biasa saja ini ternyata memiliki kemampuan luar biasa yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran modern. Sesampainya di rumah, suasana haru menyelimuti mereka. Nenek menatap cucunya dengan bangga. Setelah memastikan neneknya beristirahat dengan nyaman, Zhang pun berpamitan. Ia harus segera mencari pekerjaan untuk menafkahi neneknya dan membiayai pengobatannya. Dengan tekad yang bulat, Zhang melangkahkan kakinya menyusuri jalanan kota yang ramai. Ia tidak punya uang untuk naik kendaraan, jadi berjalan kaki adalah satu-satunya pilihan. Saat sedang berjalan sambil melamun, tiba-tiba bruk. Zhang tak sengaja menabrak seorang wanita parubaya. Wanita itu terlihat sangat elegan, usianya sekitar 35 tahunan. Saat tabrakan terjadi, Zhang yang refleks memegang lengan wanita itu terkejut. Sebuah sensasi dingin yang familiar merayap di telapak tangannya. Itu adalah hawa kematian. Zhang bisa merasakannya dengan sangat jelas. Aura kelam yang mengindikasikan penyakit mematikan sedang menggerogoti tubuh wanita di hadapannya. Wanita yang diketahui bernama Liantin itu langsung marah-marah. Ia membentak Zhang karena dianggap tidak punya mata dan berjalan sembarangan. Pakaian Zhang yang sederhana membuatnya semakin dipandang rendah. Namun, di tengah amarahnya, saat Liantin menatap wajah Zhang dengan seksama, ia tiba-tiba terdiam. Ekspresi marahnya perlahan sirna, digantikan oleh kebingungan. Entah kenapa, wajah pemuda ini terasa sangat familiar, seolah mereka pernah terikat dalam suatu kenangan yang dalam, tapi ia tak bisa mengingatnya. Zhang, yang lebih khawatir dengan kondisi kesehatan Liantin, memberanikan diri untuk berbicara. "Nyonya, maafkan saya, tapi saya merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh Anda. Ada penyakit serius yang tersembunyi. Sebaiknya Nyonya segera pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lengkap." Tentu saja Liantin tidak percaya. Ia merasa tubuhnya sehat dan bugar. Bagaimana mungkin pemuda asing ini bisa tahu kondisi tubuhnya hanya dengan sekali sentuh? Ia menganggap Zhang hanya mengarang cerita untuk menghindari tanggung jawab. Merasa ucapannya tidak didengar, Zhang hanya bisa meminta maaf sekali lagi karena telah menabraknya. Ia tahu, tidak ada gunanya memaksa orang yang tidak percaya. Zhang pun membungkukkan badan dan segera pergi meninggalkan Liantin yang masih berdiri kebingungan. Namun, baru beberapa langkah Zhang berjalan, terdengar suara orang-orang berteriak di belakangnya. "Tolong, ada yang pingsan." Zhang menoleh dan melihat kerumunan orang. Ternyata, Liantin tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, pengawal pribadi Liantin yang sejak tadi mengawasinya dari kejauhan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Suasana menjadi panik. Para pengawal segera mengamankan lokasi dan membawa bos mereka dengan cepat. Siapa sangka, wanita yang baru saja bertabrakan dengan Zhang adalah orang terkaya dan paling berkuasa di kota itu. Sesampainya di rumah sakit, Liantin segera mendapat penanganan intensif. Setelah beberapa saat, ia akhirnya sadar. Hal pertama yang ia ingat adalah peringatan dari pemuda aneh yang menabraknya. Kata-kata Zhang tentang penyakit mematikan terngiang-ngiang di telinganya. Kini, ia mulai percaya. Dengan suara lemah, Liantin memberi perintah tegas kepada pengawalnya. "Cari pemuda yang tadi menabrakku. Cari dia sampai dapat, bagaimanapun caranya." Para pengawal langsung bergerak menyebar ke seluruh penjuru kota, mencari sosok Zhang berdasarkan deskripsi yang diberikan. Sementara itu, di ruang perawatan VVIP, para dokter spesialis terbaik di kota itu berkumpul. Mereka semua dibuat pusing 7 keliling. Berbagai macam tes dan pemindaian dilakukan, tapi tidak ada satupun yang bisa mendiagnosis penyakit apa yang diderita Liantin. Kondisi Liantin semakin memburuk dari waktu ke waktu. Kabar sakitnya orang paling berpengaruh di kota ini menyebar dengan cepat. Bukan hanya dokter modern, bahkan para tabib sakti yang terkenal dengan pengobatan tradisional pun didatangkan. Mereka mencoba berbagai macam ramuan dan metode penyembuhan kuno, namun semuanya sia-sia. Penyakit yang diderita Liantin adalah penyakit langka yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Keputusasaan mulai menyelimuti para dokter dan keluarga Liantin. Di tengah situasi genting ini, harapan satu-satunya kini tertumpu pada satu orang, pemuda misterius yang pertama kali mengetahui penyakit ini, Zhang. Para pengawal terus menyisir setiap sudut kota, berlomba dengan waktu untuk menemukan Zhang sebelum semuanya terlambat. Akankah mereka berhasil menemukan Zhang? Dan bisakah Zhang menyelamatkan nyawa Liantin?
Kisah selanjutnya akan semakin seru, jadi jangan lupa untuk terus mengikuti kelanjutannya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.